Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 2,2%. Dengan total market cap mencapai 1,99 triliun US dollar. Sangat nyaris sekali kembali ke angka 2 triliun ya. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia kembali ke angka 44.000. Dan 24 jam dia meningkat sebesar 1%. Dan mungkin lebih penting lagi adalah daily close dari Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa daily close dia di 44.574 jam 7 pagi tadi. Ya. Which is artinya apa? Dia membuat higher high. Terakhir dia close tertinggi itu di sekitar 44.406 ya, walaupun naiknya tipis sih, higher high-nya tipis, tapi oke, ya still masih membuat higher high, and that's good. Nah, lalu untuk detailnya tentunya kita akan bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan lihat dulu secara overall ya, karena Bitcoin naik, otomatis altcoins ikutan ketarik ya, walaupun nggak semua sih ya, tapi rata-rata ketarik. Seperti Ethereum, dia meningkat sebesar 3,81%. BNB kembali strong di atas $400, yaitu naik 4,37%. Lalu XRP naik 1,23%. Cardano naik 1,52, balik lagi ke angka $1,1. Solana 1 dolaran lah ya. $1. 1%-an ya. Dan untuk AVAX dia meningkat sebesar 11,55%. Ini yang lumayan besar untuk AVAX ya. Nanti kita akan bahas secara TA-nya. Tapi sebelum kita masuk ke TA-nya, kita akan bahas dulu news. Oke, dan kita akan masuk ke beritanya. 3 proyek besar iCoin, token milik Wirda Mansur. Ini kalau nggak salah anaknya Ustadz Yusuf Mansur ya. Benarkah terlalu mirip dengan token ASIC? Kita akan coba bahas. Nah, jadi kita tahu iCoin dan ASIC ini adalah dua token yang baru-baru ini diluncurkan oleh dua public figure di Indonesia. Walaupun uniknya dua-duanya public figure ini, setahu gua ya, belum punya pengalaman dalam mengembangkan cryptocurrency dan bahkan sebelumnya juga nggak terkenal sebagai crypto investor atau orang-orang yang mengadopsi cryptocurrency. Nah, jadi bisa dibilang mereka lebih dipakai namanya untuk marketing lah gitu kesannya ya. Lalu token iCoin ini atau dengan ticker ICN ini diluncurkan oleh putri dari kondang Yusuf Mansur ya, yaitu bernama Wirda Mansur. Sedangkan token ASIC adalah milik Anang Hermansyah. Beberapa waktu lalu, token ASIC sempat membuat heboh lantaran dipasarkan kepada para penggemar Anang Hermansyah dan Ashanti yang umumnya awam dengan cryptocurrency. Ya, kita bisa lihat ya, sudah ada beberapa komen yang, aduh, Mas Anang, ini uang saya 20 juta kok jadi tinggal setengah ya. Ini saya bisa tarik dulu nggak? Bisa saya jual ke bank nggak? Ya, berarti cukup banyak yang awam gitu kesannya ya. Dan Mas Anangnya sendiri pun sepertinya lumayan awam karena dia sempat salah ngomong atau gimana ya. Soalnya kalau salah ngomong kayaknya terlalu fatal karena dia bilang dia baru dagang di Binance. Oke, kalau Binance mungkin dia bisa aja salah ngerti. Dia pikir PancakeSwap itu di Binance, padahal itu pakai BSC, bukan di Binance yang exchange gitu ya. Dan dibilang di CoinGecko. Sementara kita tahu di CoinGecko kita tidak bisa transaksi ya. Nah, lalu sedangkan kalau si iCoin ini baru mulai pre-sale literally hari ini, tanggal 16 Februari 2022 dan telah menuai perdebatan sendiri tentunya ya. Sebagai sebuah aset kripto, tentu iCoin memiliki beberapa project yang diandalkan. Nah, ini langsung dari Wirda Mansurnya ya. Dia bilang, di Februari 2022 ini, insya Allah, gue akan launch token kripto baru, iCoin, Indonesia Coin. Coinnya Indonesia lagi, dia tekankan sekali lagi. Langsung ngembangin 3, yaitu Metaverse, Game, dan NFT Marketplace. Literally the same seperti ASIC. Ya, kita akan bahas lebih dalam. Oke, dan kabar ini pun disambut antusias oleh pengikut Wirda Mansur. Ya, sama seperti Mas Anang ya. Banyak yang mensambutnya dengan antusias ya follower dia gitu ya. Dan juga para penggiat kripto Indonesia katanya. Nah, tetapi ada pro kontranya juga. Nggak sedikit yang justru meragukan proyek kripto dari Wirda Mansur. Ada yang mengatakan seperti ini, namanya dari @helmi_something ya. Main kripto, dari kata ini aja udah langsung malas baca kelanjutannya. Lalu selanjutnya ada juga yang lebih keras lagi, akun yang bernama @rfauzan. Insya Allah rakpo katanya ya. Ya jadi ya kalau gue lihat kayaknya di Indonesia ini semakin ada rasa kurang simpati terhadap proyek-proyek yang mungkin menggunakan nama-nama orang-orang besar supaya menggait perhatian
gitu ya. Karena gini, ini nggak hanya di Indonesia saja. Di Amerika Serikat pernah ada satu kasus yang cukup menggemparkan pada masanya ya, 2021. Wah, lucu ya, padahal baru beberapa bulan saja dianggapnya sudah gempar pada masanya ya, yang bernama Ethereum Max ya. Nah, Ethereum Max ini dulu di-shield oleh berbagai macam artis yang kalibernya luar biasa besar. Seperti Floyd Mayweather, lalu si Kim Kardashian, lalu Logan Paul gitu kalau nggak salah ya. Ya, jadi beberapa artis yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dan ya kita tahu Ethereum Max sekarang basically hancur harganya. Ya, dia ya some people akan sebut itu rug pull. Kalau gua rasa lebih tepatnya ke pump and dump begitu, karena masih ada setahu gue. Cuman literally ke dump, hancur banget gitu. Dan kita tahu bahwa sekarang lu boleh cek sendiri, Floyd Mayweather ini sampai sekarang masih disu oleh para investor yang merasa tertipu oleh ya shield-nya dia gitu. Jadi ya baik lagi, it's not something new. Ya cuman mungkin di Indonesia new karena banyak orang yang mungkin penggemar-penggemar dari artis-artis Indonesia ini belum pernah melihat berita di luar negeri yang seperti itu ya. Dan tentunya Wilda Mansur juga menanggapi si komentar negatif netizen ini, mengatakan bahwa nggak rapol, insya Allah. Makanya kan kudu benar, yuk bareng-bareng, dia bilang. Nah, tapi baik lagi, gue ngerti sih kenapa terjadinya ada satu apa ya komentar-komentar negatif ini, karena bisa dibilang seperti Mas Anang, lalu Mbak Wilda Mansur, ini nggak punya latar belakang developer kripto gitu. Mereka nggak mungkin apa ya, mereka nggak punya gelar dalam software engineering. Itu walaupun nggak harus sih, tetapi maksudnya mereka bukan figur yang terkenal mengerti cryptocurrency dan bukan figur yang memang dari dulu trade cryptocurrency gitu. Itu setahu gue ya. Kalau mungkin ada yang tahu mereka adalah seorang trader cryptocurrency dari dulu, ya boleh komen di bawah. Tapi kalau gue lihat untuk Mas Anang kemungkinan besar enggak, karena masih ketuker CoinGecko gitu. Dia pikir CoinGecko mungkin exchange gitu ya. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa ada yang merasa bahwa wah, ini sih hanya main-main saja ya. Dan terus selain itu juga mungkin yang menjadi kritik selanjutnya adalah tiga produk mereka ini basically sangat mirip sekali dengan ASIC gitu. Yang satu metaverse bernama Island. Lalu yang kedua play to earn. Nah, bedanya kalau yang di Mas Anang itu main coklat, di sini namanya Indonesian Battle Warrior. Nah, ini mungkin nggak tahu nih bentuknya kayak apa gameplaynya ya. Dan marketplace NFT. Nah, jadi ya itu dia, sangat-sangat mirip. Dan gini, kalau gue pribadi, andaikan lu ingin bermain token-token atau koin-koin seperti ini ya. Dan ini juga belum jelas nih, apakah ini koin atau token, karena di di CMC gue juga cek belum ada ya, dia belum listing di CMC. Jadi kita belum tahu apakah dia token atau koin. Tapi kemungkinan besar ya token, karena ya jujur aja bikin koin lebih panjang urusannya ya. Jadi ya gue saranin kalau kalian ingin main token-token seperti ini atau koin-koin seperti ini, lebih baik pakai uang rokok saja, uang-uang iseng gitu ya. Jangan sampai kayak yang gue baca di ASIC gitu ya, ada yang sampai dia pakai uang buat beli pupuk gitu ya. Berarti kan mungkin seorang petani mungkin ya, orang yang bekerja dalam bisnisnya minimal dalam itulah agrikultur gitu. Nah, dia bilang, "Mas, ini bisa nggak ya saya jual ke Mas? Soalnya saya harus beli pupuk nih." Gitu. Ini udah rugi nyaris setengahnya gitu. Wah, gue mikir, wah gila ya, berarti banyak orang yang pakai uang panas gitu loh. Nah, that's bad gitu, that's bad. Jadi, kalau lu mau bermain koin-koin seperti ini gitu ya, koin-koin yang ya mungkin berbaunya lebih ke sini gitu, yang lebih ke pom-pom, lebih baik pakai uang iseng, uang rokok aja. Oke, dan untuk the facts ya, update mengenai discount rate. Kita bisa lihat recent developments belum ada ya. Terakhir tanggal 15 alias kemarin ini malah ngomong soal approval dari application dari Origin Bank. Lalu termination dari enforcement action ya. Jadi belum ada spesifik mengenai discount rate. Ya, makanya mungkin itu juga alasannya kenapa BTC lanjut lagi ke atas ya. Nah, karena itu kita langsung skip, masuk saja langsung ke TA-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa daily close-nya bagus untuk Bitcoin ya. Dia membuat higher high. And that's really good. Nah, tetapi baik lagi seperti yang gue bilang, PR-nya masih belum selesai. PR terbesar dari Bitcoin adalah ini. Dia bisa tembus daerah 46 sampai 47 dulu. Itu yang paling dekatnya lah ya. Karena kenapa? Daerah 46 dan 47 itu adalah dua resisten yang cukup besar ya. Yang pertama adalah support di sini. Kenapa support ini cukup menyeramkan? Ya karena kita bisa lihat dia berkali-kali bertahan menjadi support secara baik. Nah, biasanya support yang luar biasa kuat akan berubah menjadi resisten yang sangat menyebalkan apabila tertembus. Dan sedihnya sudah tertembus di sini. Ya. Jadi itu salah satu concern gue yang pertama. Yang kedua, di daerah yang sama, di daerah situ 46.800-an gitu ya, itu ada
bull support band, ya, band si EMA21. Nah, jadi otomatis bisa dibilang kolaborasi antara dua resisten itu. Makanya gue bilang kalau sampai Bitcoin bisa secara daily bahkan weekly close di atas daerah 47, that's really good. Target selanjutnya 50 ribuan ke atas, yaitu adalah bull support band yang MA20 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan overall sekarang walaupun bagus secara movement tapi masih lebih ke wait and see. Nah, untuk buy limit sebenarnya masih sama berarti ya. Kalau kalian mau tetap averaging Bitcoin, bisa saja mungkin ada gini deh. Ada tambahan, bisa kalian averaging di Fibonacci support. Jadi ada 3 pilihan nih. Yang pertama bisa di Fibonacci support di daerah 42.463 atau di MA50 di 41.719. Begitu. Nah, yang ketiga ini harus sedikit nunggu. Sedikit nunggu sampai terjadi golden cross, baru tunggu pantulan di MA20 yang sudah lebih naik di atas dari MA50 ya. Jadi gue ulangi, bisa MA50, bisa Fibonacci support, atau tunggu sampai terjadi golden cross dan tunggu pantulan di MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan gue ingetin lagi bahwa DCWT ini bukanlah financial advice yang pertama, dan kedua ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi. Oke, dan selanjutnya AVAX ya. AVAX did a really good job ya. Dia tembus MA50 dengan luar biasa kuat momentumnya ya. Dan bahkan dia membuat apa? Higher high. Kita bisa lihat sebelumnya tertinggi dia atau close dia, lebih tepatnya itu di $91. Nah, pada jam 7 pagi tadi dia close di $93. Artinya apa? Dia membuat higher high. That's really good ya. Dan kita bisa lihat volume pun mulai naik lagi. Dan otomatis kita bisa lihat untuk buy limitnya, bisa kita pertimbangkan lagi buat kalian yang konservatif di MA50 ya. Nah, yang senangnya itu adalah apa? Dia nembusnya dengan momentum yang besar sehingga ada spare yang cukup jauh dengan MA50, and that's good ya. Jadi ada wiggle room kesannya. Dia bisa konsolidasi dulu, pantul di 50 dan lanjut lagi gitu. Nah, itu skenario pertama ya, MA50. Atau skenario kedua, kita tunggu seperti BTC ya, di mana tunggu dulu golden cross ya, golden cross, dan belinya di pantulan MA20 gitu ya. Nah, itu tentunya sangat tergantung dengan kondisi hari ini, apakah dia akan drop dulu atau enggak ya. Nah, lebih aman sih tetap aja pasang di MA50 di daerah $84 lebih 19 sen ya. Supaya just in case nge-wick dan lanjut ke atas tanpa kena MA20 gitu ya, ya kita masih tetap dapat posisi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga, dia sudah atau lebih tepatnya lagi retest lagi MA20 di weekly. Nah, semoga saja dalam 5 hari ke depan ya, dia bisa tetap mempertahankan di daerah sini dan bisa close di atas dari MA20. Kalau sudah seperti itu, ya AVAX bisa kembali lagi lanjut dan mungkin bisa mencari new all time high. Tentunya dengan restu dari BTC ya, alias BTC-nya nggak ngambek. Kalau BTC-nya bisa mulai rally, bahkan bisa sampai ke 50.000, menurut gua AVAX bisa dengan cukup mudah bisa tembus MA20 di weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Pertimbangkan bisa di MA50 daily for now. Oke, dan untuk Matic kita bisa lihat dia sama-sama ngepump ya, sama seperti AVAX dan BTC. Ya, otomatis ini semua bisa bisa diberikan kreditnya terhadap Bitcoin karena Bitcoin ngepump, Matic bisa selamat dari MA200 ya. Dan sekaligus juga bukan cuma 200 tapi dia bisa close juga di atas MA20. Jadi PR dari Matic selesai ya, thanks to Bitcoin menurut gua ya. Nah, sekarang bisa dengan sangat jelas ya untuk buy limitnya. Bisa dipertimbangkan di MA20 dulu for now. Atau kalau kalian lebih bearish, bisa juga kalian pasang di MA200 untuk Matic ya. Dan kalau bisa dibilang secara struktur sih ya gimana, ini baru nge-pump juga ya. Tapi technically speaking kalau sampai ini ngedrop lagi, ini bisa menjadi satu lower high gitu. Nah, semoga saja Matic cuma nge-wick aja dan bisa lanjut lagi retest MA50. Kalau seperti itu minimal secara momentum lebih baik ya. Nah, jadi gue ulangi untuk Matic bisa kita pertimbangkan buy limit di MA20 yaitu di $1.74 atau bisa di $1.70 yaitu MA200 gitu. Dan untuk di 4 hourly chart-nya kita bisa lihat ya, dia baru saja close 4 hourly chart di atas dari MA200 dan 50, which is good. Dan kalau kita lihat for now, dia masih nge-wick ke bawah dan MA50 dan
200 sepertinya mulai berubah menjadi support ya. Jadi, tapi baik lagi, ini masih baru banget, masih ada 40 menit lagi. Kita lihat apakah dia akan close di atas dari MA 250 atau tidak di 4 hour chart ya. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu. Buat yang agresif, gua saranin tahan dulu karena kalau dalam kondisi seperti ini ya, walaupun dia tembus, dia dalam kondisi overbought gitu. Jadi lebih baik tunggu dulu sampai Bollinger-nya membesar dan dia mulai sedikit konsolidasi dan terpantul ke atas begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan Matic ya, Matic ternyata menyelesaikan dua PR-nya secara sekaligus, yaitu tembus $1.95 dan juga tembus MA20 ya. Tentunya hero-nya adalah BTC kembali lagi. Tanpa BTC rally ya, menurut gua Phantom nggak punya cukup momentum bisa naik seperti ini ya. Nah, jadi ya baik lagi ini dia korelasi dari altcoins dengan Bitcoin ya. Nah, tetapi kita bisa lihat dia tembus MA20 ini jujurnya nggak terlalu besar ya, alias tipis-tipis. Tapi baik lagi masih ada kemungkinan selamat kok ya, masih ada kemungkinan selamat. Jadi kita berharap semoga saja Phantom bisa mempertahankan MA20 sebagai support. Jadi mungkin kurang lebih bentuk seperti ini lah ya. Dia konsolidasi dulu ya dan kepam begitu. Jadi sebenarnya gini, boleh kita pertimbangkan untuk averaging di daerah MA20 di sini, yaitu di $2 lebih 6 sen gitu. Tapi baik lagi, ekstrim kuat nggak? Ya nggak ekstrim kuat. Tapi kalau kalian tetap ingin averaging, ya boleh. At your own discretion ya. Dan untuk 4 hour charting kita bisa lihat ya, cukup mirip seperti Matic juga. Bedanya kalau Matic kan sama 200 juga. Kalau Phantom, dia baru tembus MA50 saja. Dan sekarang sedang di-retest lagi. Gitu. Jadi, kalau buat yang agresif sih, gue saranin untuk Phantom ya hold dulu aja, sama seperti Matic ya. Tunggu sampai dia bisa ada momentum lebih ke atas atau enggak, dan Bollinger-nya bisa membesar atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Phantom, sekali lagi gue ingatkan bisa averaging di daerah MA20 di daily, tapi keep in mind bahwa dia tembusnya tipis-tipis di sini. Jadi ya resikonya masih lebih besar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Untuk Ethereum juga basically ceritanya cukup mirip ya. Sekarang bisa dibilang semua altcoins cenderung mirip-mirip ceritanya dengan BTC. Karena ikutan ketarik tentunya ya. Jadi kita bisa lihat Ethereum menembus dua resisten yang kita bahas kemarin ya. Yaitu adalah $3.081 dan $3.069, yaitu MA50 dan struktur resisten ya, tadinya support. Nah, sekarang ya satu resisten yang ketembus dengan momentum yang cukup kuat seperti ini ya, bisa berubah menjadi apa? Support. Nah, itu dia makanya kenapa kita bisa pertimbangkan untuk buy limit di daerah $3.081 atau di $3.069. Karena yaitu resistance becomes support gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Quite simple. Dan kita bisa lihat di weekly-nya dia mulai kembali lagi retest MA50. Jadi dalam ya 5 hari ke depan ya, 5 hari ke depan ini menjadi satu weekly close yang cukup penting untuk Ethereum ya. Apakah dia bisa close di atas MA50 lagi atau tidak. Nah, semoga saja dia bisa close dan menjadikan 50 di weekly sebagai support lagi ya. Tapi ya baik lagi ya, for now kita lihat dulu untuk daily ya. Untuk daily buy limitnya masih di situ $3.081. Dan kebetulan juga bisa dibilang itu dekat-dekat dengan daerah support psikologis yaitu $3.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan ya untuk Ethereum ini bisa dibilang ya salah satu aset yang terbesar di portofolio gua. Karena kenapa? Secara risk adjusted position ini salah satu yang terbaik gitu. Karena kenapa? Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Wah, altcoins yang lain aja bro bisa naik lebih tinggi. Tapi mereka suka lupa tidak membandingkan dengan per ETH gitu. Contohnya bisa seperti ADA ETH atau DOT ETH. Banyak yang nggak sadar bahwa walaupun sekilas pernah mengalahkan Ethereum, tapi secara garis besarnya Ethereum masih outperform token atau koin tersebut. Ya, jadi kalian harus tetap pertimbangkan untuk menjadikan Ethereum ini menjadi yang kedua lah setelah BTC secara besarnya portofolio. Ya, tapi balik lagi itu bukan financial advice, tergantung ke lu masing-masing karena ujung-ujungnya itu adalah portofolio lu. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot juga dia ikutan ketemu momentum juga ya, walaupun bagi kalau Polkadot jadi kayak lebih miniatur ya dibandingkan dengan yang lain-lain. Karena nggak tahu kenapa nih, secara volume Polkadot cenderung nggak terlalu bagus ya. Bahkan kemarin pun walaupun dia meningkat, tapi nggak sampai lebih tinggi daripada hari kemarinnya, yang otomatis sellers menang ya. Jadi untuk Polkadot
masih sedikit bikin meragukan nih secara bentuk-bentuk candlesnya dan momentumnya yang kurang tinggi ya, atau ya volume juga kurang tinggi. Nah, jadi untuk Polkadot kita bisa lihat yang dia lakukan adalah tembus MA20 dan close di atas MA20 ya. Nah, PR dia sekarang apa? Ya seperti biasa setelah tembus dan close di atas dari satu resisten adalah mempertahankan si resisten tersebut dan mengubahnya menjadi support gitu. Nah, jadi ya mungkin kurang lebih seperti ini ya, dia harus bisa bertahan di atas ini dan kalau bisa lebih baik lagi terpantul. Nah, kalau terpantul, PR selanjutnya adalah close di atas dari $22 lebih 38 sen, alias dia membuat apa? Higher high gitu. Walaupun di sini kelihatan jelek gitu ya. Dia technically kalau dia nggak turun sampai nembus di sini lagi, dia masih membuat lower high gitu ya. Tapi ya walaupun tipis-tipis ya. Tapi kalau dia mulai bisa berhasil membuat higher high, nah itu juga bisa menjadi satu pertanda bahwa Polkadot siap untuk reversal. Nah, tapi yang bikin deg-degannya adalah kalau untuk membuat higher high, dia harus menghadapi MA 50 di daily gitu. Jadi ya kita harus lihat nih ya, apakah dia bisa atau tidak. Atau malah mungkin terpukul 50 lagi dan malah membuat lower high gitu ya. Jadi untuk Polkadot kurang lebih seperti itu, dan kalau gue pribadi untuk Polkadot masih wait and see. Tapi buat lo yang mungkin masih ingin tambah posisi Polkadot kalian, boleh saja pertimbangkan di MA20 di daily sekarang. Oke, dan kondisi Cardano ya, gue baru sadar ya, basically bisa dibilang secara price action ya, Polkadot dan Cardano belakangan ini sangat mirip sekali ya. Ini Polkadot, ini Cardano ya. Sama-sama low volume, sama-sama ya kurang kuat secara momentum gitu ya. Tapi ya minimal balik lagi sama-sama minimal mereka menembus MA20 di daily. Dan bisa dibilang PR-nya sama persis, yaitu adalah tadinya udah tembus, udah close di atas MA20, sekarang yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan MA20. Nah, tapi kalau untuk Cardano secara tugas sedikit lebih sulit ya, karena dia harus menghadapi tiga resisten bersamaan ya. Itu adalah Bollinger Band yang ada di daerah yang sama di sini, lalu $1.20 yaitu adalah satu support yang lumayan kuat dulunya ya, bahkan sangat kuat bisa dibilang, tetapi ketembus, dan kita tahu satu support yang kuat ketembus jadi resisten yang kuat juga. Dan terbukti di sini pada tanggal 7 Februari sampai tanggal 10 Februari dia berusaha untuk menembus tetapi gagal. Jadi ya itu dia, PR-nya harus bisa ya retest lah minimal, retest daerah sini $1.20. Dan ya semoga saja andaikan Bitcoin menemukan momentum bisa lanjut ke atas, jangan-jangan Cardano pun bisa menemukan momentum yang sama ya, alias ketularan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan walaupun hari ini dia lumayan ya, ini berapa persen ya? Dalam sehari ini dia nge-pump sekitar ya 5%-an. Tapi still, menurut gue ini masih ke wait and see dan masih belum selamat dari satu resiko yang besar, yaitu breaking down lagi ya. Jadi untuk Cardano, gue pribadi masih wait and see sampai minimal tunggu masuk ke daerah sini. Ya, bahkan kalau gue pribadi, gue tunggu sampai naik di daerah $1.50 ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.